Kami persilakan untuk Bapak memberi kesempatan untuk memberikan pengarahan terhadap anggota komunitas praktisi di SMA 11 Garut. Untuk itu kami persilakan. Program ini nantinya harus membuat sebuah inovasi hebat, inovasi hebat di sebuah satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan dikembalikan kepada siswa. Jangan diabaikan saja. 9 bulan Bapak akan mengalami pendidikan. Itu berapa bergerak, silakan ya itu bergabung, lalu membaca buku, ditelaah, disalami, sampai akhirnya membuat solusi. Oh, saya harus ngajar ini. Semoga diskusi ini membawa manfaat bagi SMA ini saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sharing dan diskusi kali ini, ya, ada 5 materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma, kedua konsep disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 fungsi kontrol, dan segitiga ekstrim. Jadi untuk mewujudkan budaya positif ini, langkah awalnya adalah menyediakan dulu lingkungan yang aman dan nyaman supaya anak itu bisa berpikir, bertindak, dan mencipta dan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini salah satu strategi yang diperlukan untuk menciptakan budaya positif adalah bentuk disiplin yang diterapkan. Disiplin yang diterapkan dalam sekolah, di sini perlu diperbaiki. Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol dalam melaksanakan pembelajaran kita. Di sini dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi muridnya. Jadi perubahannya, kita harus artinya kontrol terhadap murid itu memang diperlukan untuk dapat menciptakan budaya. Yang kami pelajari di program guru penggerak ini tentang teori kontrol, menurut Dr. William Reza dalam kontrolnya, jadi untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol, ada 4 teori. Pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua kegiatan positif, efektif, dan bermanfaat, kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengurangkan karakter, dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin saya akan memaparkan dari 4 teori ini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid kalau murid itu tidak mengizinkan untuk dikontrol. Walaupun kita sedang mengontrol murid, hal ini karena memang murid tersebut mengizinkan untuk kita kontrol. Misalkan seperti ini, kalau ada misalkan anak yang bucin, misalkan bucin dengan pacarnya, kalau pacarnya misalkan meminta apa, pasti si salah satunya akan memberikan segalanya. Di situ kan sebetulnya kalau misalkan si salah satu pihaknya tidak mau kontrol, dia tidak akan memberikan apapun yang diminta oleh si pacarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bukan di sini merupakan bentuk dari sebuah kontrol. Segala usaha untuk memenuhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, mungkin di sini pada saat kita memberikan penguatan yang positif kepada siswa, di situ kan pasti kita mempengaruhi terhadap siswa. Apapun yang kita ucapkan misalkan, atau apapun yang kita
sarankan kepada siswa itu, kalau dalam bentuk pembuatan tersebut, maka di situ mungkin siswa itu menyadari dan untuk dia akan mencoba untuk menolak hubungan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat kita. Itu kalau misalkan penguatannya dalam bentuk positif. Penguatan positif itu juga merupakan rujukan atau kontrol kita terhadap peserta ini. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid di sini menunjuk pada identitas gagal. Jadi kalau kita menggunakan kritik misalkan pada anak itu, kadang kita suka kalau misalkan melihat atau ada anak yang sikapnya kurang sesuai dengan harapan kita suka mengkritik anak tersebut. Kontrol itu salah satu bentuk kontrol. Di situ akan si siswanya akan merasa gagal, ya. Jadi merasa kecewa atau bahkan kok saya malu karena kubu jadi dikritik. Di sini mereka belajar untuk masa buruk tentang diri mereka, mengembangkan diri yang negatif, karena itu untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang suka ada kalau misalkan anak yang kasihan, kita suka kasar, kamu mah kasihan baik. Itu salah satu bentuk kontrol kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan tetap terima, simak, selama dan sejumlah majalah berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang sebuah hubungan permusuhan akan tertentu. Jadi di sini mungkin ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini ada orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Di sini pada saat kita mungkin di sini kan tentunya kontrol nanti hubungannya dengan disiplin. Mungkin pada saat kita dalam disiplin itu, pada saat ada anak yang dalam pelajaran kita misalkan si anak teh tidak rajin tapi alatnya sudah tugas. Pada saat kita mengerjakan tugasnya, supaya anak mau mengerjakan tugas, karena kita suka memberikan sok atau kamu dari tugas ke ibu dikasih nama, nah seperti itu. Itu untuk jangka waktu yang panjang, hal itu mungkin tidak akan efektif, karena pada saat kita tidak lagi memberikan itu mungkin menghadap, maka si anak akan jadinya dan tidak lagi dihargai, jadi saya tidak akan lagi mengerjakan seperti itu. Sini yang selanjutnya adalah menurut statement kami tentang analisis kompetensi tahun 1 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Jadi di sini betulnya kalau misalkan kita ingin melakukan suatu perubahan sekecil apapun, kita harus mulainya perlahan-lahan sedikit sampai si perubahan itu mengena pada apa yang kita tunjukkan. Di sini misalnya kita
Realitas bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi menurut teoris Dennis respon bahwa realitas atau kebutuhan orang itu sama, tapi realitas sebetulnya kita tidak bisa melihat realitas setiap orang itu sama. Jadi memang realitas kebutuhan itu setiap orang itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita dengan orang lain. Kemudian yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi betul sekali bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jangan misalkan di dalam satu keluarga ada dua anak itu dari satu keluarga, tapi pasti pandangannya masih berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan gambaran dengan gambaran orang lain. Kemudian yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan tentang dunia itu setiap orang pasti berbeda-beda. Pandangan terhadap dunia, misalkan dua orang anak saja itu masih berbeda. Kemudian selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku memiliki tujuan meskipun perilaku itu bukan perilaku yang positif. Misalkan pada saat ada anak yang nyolong di kelas, kita kan biasanya suka mana kita nyolong mulai. Nah, padahal mungkin dia memiliki tujuan dari pada saat dia nyolong itu, mungkin saja dia ingin mendapatkan nilai yang baik, tapi tidak dengan cara yang baik. Atau mungkin saja karena sebetulnya si anak itu bisa, tapi karena mungkin ada sesuatu yang mengganggu pelajarannya atau kualitas pelajarannya, sehingga dia tidak mengapa pada saat pulang nanti jadi nyolong. Kemudian yang selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul sekali, karena orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Dan tentunya Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Nah ini, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, pun orang lain tidak bisa mengontrol kita. Mungkin demikian untuk perubahan paradigma. Pemahaman yang selanjutnya mungkin akan diperoleh dari pemaparan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk disiplin positif ini mungkin bagi rekan-rekan yang sebetulnya kita sudah menerapkan disiplin positif saja, jadi istilahnya baru kita tahu sekarang gitu ya. Karena saya pribadi pun ketika melihat disiplin positif ini, saya juga baru mengetahui bahwa ada istilah disiplin positif. Tapi kalau dipisah disiplin pasti sudah mengenal positif jelas ya. Nah kalau disiplin positif di satu part itu jadi masalah apa? Karena kita baru mengetahui ada istilah tersebut. Nah disiplin positif bisa dilihat saat ini menjadi sebuah praktik pendidikan yang dirasakan memberi efek positif bagi anak-anak. Kenapa memberikan efek positif? Karena menurut filosofi di Hajar Dewata bahwa pembelajaran itu ada dua, pengajaran dan pendidikan. Di mana pengajaran ini mengajarkan teknik untuk memberikan informasi sumber dari guru kepada siswa. Dan pendidikan itu adalah untuk memperbaiki karakter, etika dan budi pekerti dari siswa. Nah, disiplin positif ini maksudnya pada pengajaran, di mana pengajaran ini harus diperhatikan untuk memberikan nilai-nilai efek positif bagi anak-anak. Kenapa? Karena anak itu ketika melakukan dasarnya semuanya baik ya, Bapak. Benar kan? Pasti baik. Tidak ada anak yang kecuali jahat. Masalah itu ngomong kasar anak gak akan begitu. Saya masih bilang dengan itu. Kalau di Sandra, kita kan belum menemukan anak yang ketika lahir berbicara bahasa kasar, nggak ada kan? Apa yang menjadi efek positif itu yaitu dari lingkungan. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan keluarga, lingkungan yang kedua masyarakat, dan yang terakhir adalah sekolah. Nah itu. Nah, sehingga dengan demikian menerapkan disiplin positif di sekolah ini khususnya kalau kita guru, sehingga kita harus menerapkan disiplin positif ini di sekolah
dengan diharapkan anak-anak itu dapat yang pertama mengembangkan perilaku positif yang bertahan untuk jangka panjang. Kenapa? Seperti sifat manusia ya Ibu Bapak. Misal seorang anak itu memiliki sifat hubungan dengan aliran gitu. Pasti setelah dewasa ada hubungannya. Nah, itu kalau misalkan kita anak-anak sudah memiliki nilai positif, disiplin positif yang diajarkan di rumah maupun di sekolah yang bisa dimanfaatkan sampai nanti dewasa, itu akan jangkauan panjang. Seperti apa? Seperti misalkan ketika kita diajarkan kejujuran saat ini, maka dia akan menjadi anak yang jujur ke depannya. Kalau misalkan kita dipupuk dari sekarang bagaimana menerapkan disiplin positif ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan untuk mengelola diri dan tahan terhadap kesulitan ataupun godaan. Jadi disiplin positif ini dengan diterapkannya kepada anak diharapkan bahwa anak itu dapat mengelola dirinya, mengendalikan dirinya sendiri untuk menghadapi semua tantangan. Karena anak itu semakin bertambah umur, semakin banyak kesulitan yang dia hadapi. Contohnya kita di umur 18 tahun ataupun di umur kita sekolah yang kita pikirkan hanya apa? Tugas, sekolah, berpikir. Tapi ketika kita kuliah berbeda lagi. Selain kita berpikir tentang bagaimana caranya nilai tinggi ataupun lulus, banyak hal yang kita pikirkan. Salah satunya bagaimana saya bekerja, di mana saya bekerja. Sudah kuliah nanti pikir lagi bapak ibu jangan dipakai kapan menikahnya gitu, ataupun bagaimana kita kedepannya untuk menjalani hidup, karena tidak selamanya kita akan mengandalkan orang tua, benar gak? Nah itu sehingga dengan diterapkannya disiplin positif ini, anak bisa menjadi lebih mandiri, dia akan bisa menghadapi dunia luar. Mau sebagaimanapun tantangannya, dia akan siap selalu gitu, karena sudah terdidik dengan disiplin positif ini. Yang terakhir adalah mengembangkan motivasi internal dengan pembiasaan sejak dini. Nah, anak itu harus dibiasakan gitu Bapak. Jadi kalau tidak dibiasakan, dia akan lupa. Sama seperti kita ya, kalau matematika kalau tidak terus diulang-ulang maka tetap lupa ya. Ataupun kalau misalkan ya ada pelajaran lain seperti sejarah, kalau tidak sering dipakai dia akan lupa. Contohnya saja, anak-anak misalkan diajarkan untuk makan dengan tangan kanan, maka dia akan menjadi biasa sampai dewasa makan dengan tangan kanan gitu. Nah, ketiga hal itu dapat dibentuk dengan membangun sebuah komunikasi positif di antara guru murid ataupun orang tua dan murid dan anak. Komunikasi yang positif ditandai dengan memanusiakan hubungan sebagai salah satu fondasi. Nah di sini kenapa ada memanusiakan hubungan? Karena hubungan kita harus saling manusiawi. Pendidikan saja pengertiannya, pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Nah disiplin positif ini juga sama untuk memanusiakan hubungan antara manusia. Guru dengan murid harus berhubungan positif sebagai manusia. Tidak boleh negatif. Ayah kan misalkan anak yang tidak suka sama guru ini, itu kan penyebabnya banyak seperti itu. Memanusiakan hubungan ini seperti apa sih memanusiakan hubungan itu? Nah, dalam konteks interaksi hubungan antara manusia, memanusiakan hubungan artinya menyadari bahwa setiap pribadi itu memiliki keunikan. Jadi, ibu bapak, anak-anak itu memiliki keunikan masing-masing yang berbeda satu sama lain. Jadi kita harus sadar kalau anak-anak itu tidak sama. Dalam satu kelas itu ada 37 anak, berarti ada 37 keunikan di dalamnya. Itu harus kita sadari. Jangan menyamaratakan anak. Kalau kita menyamaratakan anak dalam menjalankan sebuah pembelajaran pun, kita harus melihat membedakan anak yang cocoknya belajar dengan ini ada berapa gitu kan, kita harus menyesuaikan guru juga. Itu yang harus disadari bahwa setiap anak itu unik gitu Bapak. Jadi mereka itu memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Tugas kita adalah menganalisis itu dan menyadari itu. Kita harus tahu tiap anak memiliki kelebihan apa, ada kekurangan apa, supaya kita bisa bantu anak-anak. Kan tujuan pendidikan itu adalah membekali anak untuk hidup ke depannya, menghadapi tantangan. Nah, dalam setiap pemikiran, setiap pribadi memiliki harapan dan layak untuk dipercaya. Orang itu kalau tidak dipercaya, Bapak tetap seperti itu. Jadi harus diberikan kepercayaan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dia bisa mandiri ke depannya.
Nah, dengan interaksi ini memanusiakan hubungan saya, anak-anak itu akan mampu menumbuhkan rasa yang pertama saya itu baik. Jadi kalau kita guru memberikan energi positif kepada anak, maka anak pun akan memberikan energi positifnya untuk dia dan untuk orang lain. Kalau kita berpikir saya baik, pasti anak juga saya baik. Kalau kita anak berpikir saya baik, maka perilaku yang akan dia berikan, perilaku yang akan dia berikan itu dia akan baik. Jadi memberikan energi positif seperti itu. Yang kedua, melakukan hal baik. Setelah dia berpikir saya baik, dia akan melakukan hal yang baik pula, begitu. Lalu saya bisa dipercaya. Ini dulu saya pernah sama orang tua dikasih amanat untuk membeli minyak goreng. Di rumah masih banyak 5 ribuan. Dikasih uang 6.000, padahal uangnya itu 5.000 dan 1.000. Kenapa tidak dikasih 5.000? Supaya dia pengen melihat kejujuran kita. Apakah bisa dipercaya tidak anak ini? Jadi diajarkan dari awal untuk melihat apakah anak ini bisa dipercaya atau tidak. Sama seperti murid kita. Kita harus memberikan kepercayaan kepada dia. Misalkan kalau dia 72 ini ditingkatkan jadi 75, kita harus kasih kepercayaan bahwa semester selanjutnya dia harus bisa lebih naik daripada sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi dimotivasi oleh guru juga sehingga anak-anak bisa diarahkan ke dalam disiplin positif itu. Dia berpikir dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Hanya kita ibaratnya memicu saja gitu sebagai guru. Kemudian mampu menguasai diri, seperti yang tadi bahas itu tentang kontrol ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Namun di dalam disiplin positif ini diajarkan bagaimana individu untuk menguasai dirinya sendiri. Nah, lalu saya mampu menyelesaikan masalah. Jadi anak itu harus diberikan kepercayaan diri bahwa dia itu bisa mengatasi masalah tanpa bantuan orang lain. Supaya apa? Supaya nanti dia terbiasa ketika menghadapi masalah. Selanjutnya, saya memiliki solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Tergantung anak bisa mencari solusi itu atau tidak. Nah, dengan disiplin positif ini, anak akan didorong, diarahkan untuk mencari solusi sendiri seperti itu. Dan yang terakhir adalah saya dapat berkontribusi. Artinya dengan disiplin positif ini, anak bisa lebih banyak melakukan kegiatan yang positif dengan diarahkan oleh guru. Guru atau orang tua itu mempunyai peran penting dalam proses memanusiakan hubungan, karena anak itu interaksinya masih dengan orang tua dan dengan guru ketika di jenjang pendidikan. Nah, antara lain yang pertama adalah mengenali karakter, keunikan dan kebutuhan setiap anak. Seperti yang saya katakan tadi, anak itu berbeda satu sama lain, punya keunikan, punya keistimewaan, kurang masing-masing. Nah, ini guru harus mengenali itu, kemudian menghargai ide atau gagasan atau inisiatif atau kebutuhan mereka. Jadi kita itu harus mendengarkan mereka, belajar berbicara, belajar mendengarkan, jadi seimbang gitu. Nah, yang terakhir adalah memfasilitasinya dengan menemukan sebuah kesepakatan bersama. Biasanya di kelas itu suka ada kesepakatan kelas, perjanjian. Kalau misalkan ada yang melanggar, bukan hukum, tetapi tugas kita itu mengarahkan anak kembali ke jalan yang benar, baik, benar dan lurus. Karena seperti yang saya katakan tadi, anak itu lahir semuanya dalam keadaan baik. Tugas kita adalah meluruskannya. Gitu. Ya, terakhir mungkin ada satu hal tentang komunikasi positif. Jadi kita itu berkomunikasi dengan orang itu harus positif. Adalah wujud dari upaya memanusiakan hubungan. Hal ini menjadi fondasi dalam menerapkan disiplin positif di sekolah, rumah maupun tempat lain. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ibu bapak semua. Selanjutnya saya silakan karena terus terang mau guru-guru ini PPL ya dari itu ya, metode pembelajarannya jauh lebih bagus ya, maksudnya dengan sekarang tidak dulu saya belajar itu pakai apa tuh ospek ya, itu bisa dosennya sekarang udah kayak gini keren ya. Saya pun sedang belajar kayak gini biar menarik mata. Misal satu tugas guru adalah guru ya, kita harus membuat media pembelajaran yang menarik. Ini
ini namanya ciri-ciri kayak gitu. Baik, dari saya ini melakukan tentang POK keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Saya keyakinan mungkin kalau di bahasa umumnya itu peraturan keyakinan kelas ya. Next lagi. Nah, bahasa enggak? Bahasa ya. Jadi ini keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan positif yang diyakini dalam kelas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri dibuat atas dasar keinginan seluruh siswa dalam mewujudkan kelas impiannya. Ya, jadi setiap anak berbeda. Tahu? Punya cita-cita ya, maksudnya itu kayak gimana nih? Nah, mereka urusan sendiri seperti itu. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas perlu adanya partisipasi dari siswa dan pendapat siswa. Keyakinan kelas yang telah terbentuk dapat diterapkan oleh siswa. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya yang pertama adalah menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup untuk selamat dan bahagia. Kemudian selamat dan bahagia. Nah, kebetulan saya ini guru BK ya. Jadi visi-misinya BK itu sederhana sebetulnya, membuat bagaimana siswa bahagia dengan pilihan-pilihannya di sini. Jadi mungkin sebetulnya dalam program saya BK ini, mungkin sebetulnya dengan guru-guru mantap, karena gurunya adalah siswa yang bahagia. Belajar itu kan ya, dan merasa kayak ini sebuah ini stres, itu stres, bahagia kayak gitu. Yang kedua, menjadikan keyakinan kelas sebagai kegiatan yang terkotak secara otomatis dan membantu mewujudkan pelajaran Pancasila. Ini pelajaran Pancasila belum menjelaskannya, tapi kurang lebih Pancasila lah kalau seperti ya gambarannya. Yang ketiga, menciptakan proses berpikir kritis, kreatif, dan terbuka dalam memberi nilai-nilai pendidikan dari keyakinan kelas. Nanti pasal operasi tadi enggak, nanti pasal next. Apa ini pengaruhnya? Nah, kita sudah tahu kalau membuat keyakinan kelas itu, nah nanti kita bikin apa nih? Nah, contohnya yang pertama, terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib dan disiplin. Aman, nyaman, tertib dan disiplin. Semua warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan monitoring ekosistem pendidikan di sekolah. Ya. Kegiatan kebiasaan membaca kitab suci dengan tertib. Lima, sekolah sekali kenal sekolahnya Pak. Oke. Untuk dokumentasi. Dan selanjutnya profil pelajar Pancasila. Dan budaya positif dilakukan dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab serta berkelanjutan. Jadi ini prosesnya berkelanjutan ya. Next Pak. Nah, sekarang kita lihat buka tuh contohnya gimana nih? Kalau keyakinan kelas itu kayak ini yang saya bikin ya, walaupun yang ya. Contohnya ini misalnya ini keyakinan kelas 10 IPS 1. Pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, itu kan sebuah kesepakatan ya. Semua sudah semua ya. Konsep perhatikan mohon maaf ibu bapaknya karena sudah lama pandemi. Setelah saya ya ampun, bapak beliau sahabat saya tidak debu gitu kan. Mungkin itu belum ada keyakinan ya. Anak-anak para sebetulnya sudah masuk ya, tapi belum tumbuh, belum terbentuk. Itu salah debu tuh 1 cm bisa jadi kayak gitu ya. Coba diperhatikan itu perhatikannya. Yang kedua, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Bersih ya. Antoki di mana, sapu di mana, kamosi di mana, gitu kan. Tapi disiplin coba perhatikan. Itu hal yang sehari kita lihat kan, gitu kan. Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah ini kembali mengerjakan remedial. Bukan kali ya mereka ngapain? Mengerjakan remedial, pusing semuanya, pusing betul. Karena tadi tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas, gitu kan. Ini ternyata berefek sama luar biasa, gitu kan. Tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Selanjutnya saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Saya ya. Ada tapi yang sayang mana ya? Kita sekarang saya gitu.
dalam artian yang positif ya, mereka saling mengasih kita. Kemudian tepat waktu dan aktivitas. Nah ini ibu bapaknya, kalau saya perhatikan ya, anak-anak kelas 10, kelas 11 khususnya ya kelas saya yang saya minta, nggak tahu kalau ibu bapak ya. Kalau saya masuk ke kelas itu nggak tentu karena saya kurang begitu bagus. Dan kalau ditanya itu kalau anak itu sedikit yang ngacung, kalau ngacung terhadap tidak gitu kan, kenapa gitu kayak lagu-lagu atau istilahnya tidak aktif ya seperti itu. Nah itu kita harus tumbuhkan anak-anak untuk sampai awal gitu kan, yang penting mereka ngomong-ngomong gitu kan, bisa belajar untuk mengungkapkan pendapat. Ya sekarang sana kita ini bahwa karena kamu pernah mau mencoba pertanyaan dari itu kan dia merasakan untuk aktif di kelas itu salah satu yang kurang lebih yang penting banyak hal-hal ini nanti akan disepakati misalnya sebagai contoh saja. Tapi saya ada sebenarnya aku menjalankan kasus dan teman-teman sudah kan pakai ini kan sebenarnya ya setelah awal bahasa itu karena saya kira bahasa Sunda ini dalam pembelajaran kita bermaksud apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih atas kedatangannya dan kesempatan untuk kita berbincang. Di sini saya akan membahas pemenuhan kebutuhan dasar siswa. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu sebenarnya memiliki 5 dasar kebutuhan yang harus dipenuhinya. Ya. Seluruh tindakan manusia itu pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Tidak pernah ada tindakan yang tidak memiliki tujuan. Apapun itu baik positif maupun tidak. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi semua yang kita lakukan itu untuk mencapai tujuan tertentu sesuai yang kita inginkan. Nah, cuma masalahnya, ya, dalam pemenuhan kebutuhan ini ada yang dilakukan secara positif, tapi juga ada yang dilakukan secara tidak dipenuhi. Kita akan berusaha semuanya. Lima kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua biologi atau kebutuhan akan kasih sayang. Yang ketiga power atau kebutuhan akan kekuasaan atau kekuatan. Yang keempat fun atau kesenangan. Jadi kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir freedom. Ini kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini saya klarifikasi beberapa kasus. Ada Ibu Ambar namanya ya, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Nah, beliau itu bingung menghadapi salah satu siswanya yang bernama Doni, karena Doni ini suka mengambil makanan teman-temannya. Jadi Bu Ambar itu sudah kedatangan beberapa siswanya yang melakukan perilaku Doni, ya. Yang melakukan Doni itu bisa salah satu dari kebutuhan dasar yang tadi disebutkan, ya. Contohnya misalkan, ini kita bahas dulu tentang kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis dan psikologis. Fisiologis ini yang berhubungan dengan kebutuhan fisik tubuh, mulai dari makanan, minuman, tempat berteduh dan lain sebagainya, termasuk maaf ya, seks di sini saya sampaikan itu bukan berarti kebutuhan orang dewasa saja, tapi seks itu tentang gender juga, kebutuhan laki-laki dan perempuan, remaja laki-laki dan remaja perempuan itu berbeda. Nah, komponen psikologisnya ya tentu saja perasaan aman, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, jika misalkan Ibu Ambar mengambil Doni, kenapa Doni suka mengambil makanan temannya? Jika jawaban Doni adalah karena lapar, ibunya tidak memberikan bekal,
Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi doni adalah kebutuhan dasar hidup. Paham ya? Next kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima di mana? Dalam kelompoknya. Setiap individu itu memiliki komunitas, kelompok keluarga, kelompok teman, kelompok di sekolah, dan lain sebagainya. Misalnya, kebutuhan tidak hanya diterima, tapi juga kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Pokoknya berhubungan dengan kasih sayang, ya. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang yang tinggi ini biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi mereka biasanya suka mengakrabkan diri dengan gurunya, dengan teman-temannya, dan lain sebagainya. Ketika kita ada amal misalkan, Bu, saya itu jago, saya kedua, makanya teman-teman kasih makanannya karena takut sama saya yang lagi yang berhubungan akan penguasaan. Ya. Yang keempat, jadi kebutuhan akan pilihan, jadi kebebasannya. Nah, kalau setiap orang tadi mungkin memiliki kepribadian yang unik, maka kebutuhannya juga berbeda-beda. Termasuk kebutuhan akan kesenangan. Biasanya kalau orang yang membutuhkan kebutuhan kesenangan, dia itu biasanya suka atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, kemudian dia ingin berarti dalam artian banyak bergerak, ingin mencoba hal yang baru dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting, dia tidak akan mudah terpengaruhi oleh orang lain karena merasa dirinya itu mampu dan bisa melakukan sesuatu. Kalau dia misalkan boleh ditanya sama Muhammad, kenapa melakukan hal itu? Kalau jawabannya saya ingin mencoba makanan teman saya yang beraneka macam. Karena ibu saya hanya membekali saya misalkan nasi sama telur ceplok saya bosan. Nah, berarti kebutuhan ini adalah ingin mencapai kebebasan. Yang terakhir adalah next, kebutuhan untuk pacitan atau kesenangan. Nah, di sini juga sama ya. Kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan batinnya atau psikologisnya. Dan biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan kesenangan yang tinggi ya, biasanya dia suka konsentrasi atau fokus terhadap sesuatu yang dia senangi. Ya, berarti lebih fokus daripada teman-temannya yang lain. Kemudian dia menyukai apa yang dilakukannya. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang otak kamu lebih berhubungan daripada otak diri, ya biasanya, tapi tidak selalu. Nah, jika misalkan dikaitkan dengan kasus Doni, jika si Doni ditanya sama bapak kenapa melakukan itu, jawabannya karena saya senang melihat ekspresi teman-teman saya yang beraneka. Ada yang marah, ada yang tidak apa-apa, ada yang bahkan misalkan ibu berdoa dan lain sebagainya. Berarti kebutuhan yang dipenuhi Doni adalah kebutuhan kesenangan. Next, mungkin ada pertanyaan tentang kebutuhan dasar. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi pada intinya, setiap yang dilakukan siswa kita itu pasti memiliki tujuan tertentu. Cuma masalahnya kalau tujuannya dilakukan secara positif, mereka tidak bisa melaksanakannya, mereka akan melakukan dengan kegiatan yang negatif. Jadi tugas kita adalah tinggal membimbing. Yang pertama mungkin mengetahui dulu latar belakang kenapa seorang siswa melakukan suatu kesalahan, ya. Karena setiap kesalahan pasti ada latar belakangnya. Kalau sudah mengetahui latar belakangnya, kita baru tahu kebutuhan apa yang bisa yang ingin dia capai, bisa kita cari solusinya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak Nasruddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini untuk rekan-rekan PKS saya mungkin baru pertama kali ketemu saya, karena saya adalah seorang belajar sendiri saja. Nah, untuk materi sekolah sekarang
kontrol itu merupakan dari anggota yang adalah bukunya berjudul Execution Record during School Discipline tahun 1998. Nah, untuk materi saya yang sekarang, saya ingin coba dua arah. Saya ingin minta bantuannya dari teman-teman PPL. Jadi kan ibu bapak rekan-rekan sudah beberapa bulan ini mengajar di SMA 11. Nah, saya akan coba bukan self diagnosis ya. Kalau self diagnosis saya dimana sama Bu Anis tidak boleh self diagnosis. Tapi ini merupakan sebuah refleksi selama ibu rekan-rekan PPL mengajar di SMA 11. Ini menggunakan posisi kontrol yang mana? Jadi posisi kontrol itu adalah di mana orang satu dengan orang yang lain itu bisa mengontrol, saling mengontrol. How people to control each other, di mana orang bisa mengontrol satu sama lain. Apakah itu relasinya setara, jadi sama rekan, ataupun relasinya tidak setara? Misalkan kayak orang tua ke anak, kayak ke atasan ke bawahan, atau sekarang di kita ini guru dengan murid gitu, kita ada kontrol gimana orang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan tadi dari videonya saya disampaikan oleh teman-teman yang lain tentang menumbuhkan disiplin positif gitu ya. Kayak kita lihat bisa sambil catat, jadi itu bukan tugasnya. Jadi rekan-rekan PPL coba saya akan menampilkan beberapa 5 posisi kontrol, belum ada namanya, jadi saya hanya menampilkan ciri-cirinya saja. Posisi kontrol yang mana yang paling sering teman-teman PPL dilakukan di kelas? Ya, coba dari 5 ini mana yang paling sering dicatat nanti. Saya akan perwakilan satu orang menyampaikan pendapatnya, atau 2 orang. Ya. Oke, yang pertama, posisi kontrol yang pertama ini cirinya yang pertama adalah menggunakan hubungan fisik maupun verbal, bisa ditaruh misalnya atau digabung gitu, atau maupun verbal gitu, dengan menggunakan hubungan verbal. Berpendapat bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi gitu ya. Jadi selalu mencari cara di mana si murid itu selalu harus menurut gitu ya, apapun caranya gitu ya, walaupun itu dengan membuat peraturan yang represif gitu ya. Selanjutnya senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara guru gitu ya. Jadi guru yang posisi kontrol yang pertama ini dia menjadi guru yang otoriter. Jadi tidak menerima masukan dari rekannya, tidak mau menerima kritikan dari siswanya gitu ya. Ini adalah ciri dari posisi kontrol pertama sebagai posisi kontrol sebagai kami sebagai temannya, posisi kontrol yang ketiga, posisi kontrol yang keempat itu sebagai monitor atau pemantau, yang kelima adalah sebagai posisi kontrol manager ya, manager. Oke, nah dalam penggolongannya kelima ini adalah bahwa Punisher, filter, banding, dan monitor itu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Jadi posisi kontrol keempat, posisi kontrol ini menumbuhkan disiplin tapi dari luar, menumbuhkan disiplin dari luar, karena butuh kepiawaian seorang guru untuk mengubah, untuk mendisiplinkan siswanya untuk ya posisi kontrol ini. Nah, bedanya dengan manajer, karena ini bersama-sama dengan guru, dengan siswa. Jadi dia motivasinya secara internal, jadi tumbuh dari dirinya. Selanjutnya Punisher dan filter ini merupakan perilaku kontrol negatif. Jadi guru yang menggunakan posisi kontrol Punisher dan filter, menghukum dan membuat murid merasa bersalah, itu termasuk kontrol yang negatif. Yang selanjutnya adalah kontrol yang positif adalah sebagai banding dan monitor, walaupun ini menumbuhkannya dari luar gitu ya. Jadi guru sebagai monitor dan sebagai teman gitu. Nah, untuk manajer ini adalah sebagai kontrol diri, menumbuhkan kontrol diri dari sisi siswanya ya. Karena menurut Pak Hajar Bakar sendiri kan bahwa disiplin itu memang harus tumbuh dari diri siswa ya, bukan dari eksternal. Nah, ini bahwa Punisher dan filter adalah posisi yang sudah harus ditinggalkan, karena ini akan
dalam membuat mendisiplinkan siswa itu akan buahnya itu berjalan ya. Jadi sebuah dalam orang tidak akan bisa mendisiplinkan siswa. Nah, itu yang berhasil ini manajer sebagai teman itu berhasil sebagai monitor itu akan memberikan disiplin yang berhasil. Nah, ini impactnya dari setiap posisi kontrol. Yang pertama adalah posisi kontrol yang pertama menghukum fisik, terus memaksakan kehendak atau otoriter. Ternyata ada impactnya terhadap siswa. Impactnya apa saja? Yang pertama adalah membuat si siswa memberontak justru. Semakin ditekan, semakin memberontak. Si siswa semakin memberontak. Pendenda dan mudah menyalahkan orang lain. Jadi kalau bertemu orang-orang yang suka menyalahkan orang lain, hasil pendidikan gurunya menghukum gitu ya. Terus mengulangi kesalahan berulang kali. Terus impactnya adalah perilaku yang menjadi agresif. Jadi untuk untuk mendisiplinkan siswa-siswa yang agresif sangat tidak cocok karena akan bertentangan malah menjadi siswa ini menjadi semakin agresif. Selanjutnya adalah posisi kontrol filter atau membuat siswa merasa bersalah. Nah, ini impactnya apa? Impact negatifnya adalah membuat siswa menyangkal dan berbohong. Jadi yang pertama, yang kedua adalah merasa gagal. Ya, yang selanjutnya adalah merasa mengecewakan orang-orang yang disayangi. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa ibu bapak kerja di kelas, walaupun tidak kita sadari ada siswa-siswa yang menggabungi kita ya, secara hierarki guru dan murid ya. Nah, ketika ibu bapak menghukum seseorang dengan merasa bersalah, itu merasa dikecewakan, sakit hatinya lebih ya, daripada menggunakan hukum gitu. Kenapa si ibu ini termasuk ke dalam posisi kontrol yang negatif. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Ini ada baiknya, tapi juga ada negatifnya. Baiknya bahwa si murid akan ketergantungan karena si guru ini justru ingin dekat dengan siswa, terus bapak orang terjatuh gitu ya, atau terus bapak orang atur gitu ya. Nah, itu akan membuat si siswa ketergantungan. Ketika si bapak itu tidak ada, guru itu tidak ada, dia akan kebingungan gitu, karena tergantung dengan guru tersebut. Tidak mandiri dan tidak bisa atau tidak akan pandai memutuskan sesuatu. Next, bagi monitor itu adalah nah, negatifnya, walaupun kita masuk posisi kontrol yang positif, negatifnya juga ada bahwa menjadi guru sebagai monitor hanya mengawasi saja. Negatifnya adalah si siswa itu hanya melakukan apa yang kita inginkan, itu hanya ketika diawasi. Ketika gurunya tidak ada, itu biasanya dia akan melanggar lagi, akan dan disiplin lagi. Terus ini memberi gerakan pada dampak pada diri sendiri. Kayak tadi seperti disampaikan oleh Bu Dewi, mekanisme itu sebenarnya kurang baik ya, karena si siswa akan tergantung dengan itu. Teringat kalau kata Ustaz Hermanto, teringat salah satu tokoh namanya Rabbi Al-Adonya, seorang sufi, wanita sufi. Dia punya satu konsep kalau dia beribadah itu tidak mengharapkan surga dan neraka gitu. Kalau surga dan neraka tidak ada, dia tetap beribadah gitu. Nah, itu salah satu contoh disiplin yang dari motivasi diri gitu. Yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Nah, ini yang sedang digalakan ya, bahwa posisi ini memberikan keleluasan kepada siswa untuk kalaupun membuat kesalahan, dia bisa memikirkan apa yang bisa diperbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Dan ini yang tadi harus dikembalikan kalau di kelas, itu harus dikembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, kamu melakukan kesalahan ini, keyakinan kelas apa yang dilanggar, ditanya ya, keyakinan kelas apa yang dilanggar, terus bagaimana menurut kamu cara memperbaikinya, ditanya juga opsi cara menyelesaikan masalahnya, ditanya. Siapa tahu solusi yang mereka buat itu yang paling cocok dengan dia gitu. Justru apalagi misalnya bisa jadi solusi yang kita berikan itu tidak cocok dengan keadaan dia, dengan kebutuhan dia gitu.
Nah itu paparan dari saya. Terakhir saya ingin menutup dengan satu teori namanya butterfly effect. Teori butterfly effect itu bahwa satu saya kupu-kupu yang terpelontok di negara lain itu bisa menghasilkan tornado di negara yang lain gitu ya. Artinya sekecil apapun kata-kata kita di kelas maupun pada orang lain itu bisa jadi berdampak besar pada masa depan orang lain. Ya, terima kasih dari saya. Oke, untuk mempersingkat waktu ada sesuatu dari Pak David ya. Ini sebagai penutup dari Pak David, silakan Pak David Ibu bahasa Indonesia ya. Silakan Pak David. Ini asal orang aku ya, Ustaz bahasa Indonesia. Saya. Terima kasih Pak Rasul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Penjelasan selanjutnya ini berbicara masih budaya positif ya, melanjutkan dari paparan dari Pak Wiloso tadi ya. Mungkin tidak lanjutnya kita akan melakukan tahapan lain atau langkah lain yang nantinya akan menciptakan sebuah solusi yang bermanfaat tentu saja untuk peserta didik yang kita didik saat ini ya, yang nantinya ke depannya akan menjadi bekal buat mereka ketika mereka harus berhadapan dengan orang lain ataupun dengan masyarakat ya. Nah, kita singgung sedikit di sini ada budaya positif dari filsafat yang Dewantara bahwa sekolah pada dasarnya adalah tempat bersemayamnya benih kebudayaan, pembentukan karakter positif ya. Maka pembentukan karakter positif bisa dilakukan di kalau sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif ya. Makanya dari bagian ini sekolah ini ya berserta dengan warganya, berserta dengan isinya harus memberikan budaya positif ya. Karena dalam sekolah itu ya orang tua itu menitipkan anaknya ke sekolah itu untuk memberikan sesuatu yang baik ya, dititipkan dengan rasa aman, nyaman, dan nantinya dibekali pendidikan yang baik untuk mereka bekal untuk kehidupan di masa depan ya. Nah, dalam pembentukan budaya positif sekolah dulu harus memahami hal-hal berikut. Yang pertama tadi posisi kontrol yang sudah diterangkan sebelumnya oleh Pak Wiloso, yaitu posisi guru sebagai penghubung ya. Ada yang posisinya nanti sebagai penghubung, kemudian posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah ya, tadi sudah dibawakan. Kemudian posisi guru sebagai teman ya, juga posisi guru sebagai pemantau atau kontrol, dan posisi guru sebagai manajer ya. Tentu saja banyak tadi dikatakan memaparkan kalau posisi manajer ini dikatakan sebagai posisi yang paling ideal ya. Kemudian yang kedua ada 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan ya. Nah, ini mungkin manusiawi ya, seperti yang kita sedang hadapi sekarang. Lalu motivasi untuk mendapatkan imbalan dari hasil pekerjaan yang kita kerjakan, nanti imbalannya apa ya, mungkin entah itu kalau peserta didik entah itu nilai ataupun ada uang ya berupa imbalan ataupun berupa pujian, itu semua merupakan imbalan ya. Nah, lalu ada juga atau mengenai dari orang lain dan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Mereka itu yang jadi seorang yang rajin, yang pandai ya, ataupun yang bisa melakukan sesuatu segala tugas dengan dengan segala
kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Lalu kalau yang ketiga ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang seperti yang tadi dipaparkan oleh Pak Asro, ini juga sama. Yang nantinya akan menentukan pada satu budaya positif. Ya. Nah, keyakinan kelas ini merupakan peraturan kelas yang dibuat bersama-sama siswa dan guru. Ya, tentu saja nanti diyakinkan oleh guru, disepakati oleh peserta didik, ya, dan dilaksanakan bersama-sama. Ya, dibuat bersama-sama oleh siswa dan guru di kelas berdasarkan nilai-nilai positif yang telah disepakati bersama demi membentuk kelas yang beriklim karakter positif. Artinya setiap yang kita lakukan nanti akan berimbas pada sesuatu yang positif atau sesuatu yang baik. Ya. Kemudian yang keempat, ini seperti yang dipaparkan oleh Ibu Dewi Wulandari. Ini bercerita tentang kebutuhan dasar manusia, yang antaranya adalah kebutuhan akan cinta kasih sayang, yang pertama, atau kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, jadi kemampuan kita ini tidak untuk dimanfaatkan oleh orang lain, ya, tapi untuk kita gunakan untuk sesuatu yang positif, yang tidak memanfaatkan, tetapi untuk nantinya akan menghasilkan segala sesuatu yang positif. Ya, tidak ada orang yang memonopoli kemampuan kita. Ya, lalu yang selanjutnya ada kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan, bisa disebutkannya. Lalu ada kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya, dan juga yang kebutuhan akan bertahan hidup. Ya, ini yang mungkin sedang kita jalani sekarang ini, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Nah, di bagian terakhir ini kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini merupakan langkah atau tahapan, atau kita menyebutnya dengan prosedur untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, dari ciri-ciri restitusi ini, ya, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, apabila kita jalan yang tidak lurus, mungkin akan tersandung. Ya, nanti dari kesalahan ini mungkin kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, nah ini juga sama. Merupakan salah satu ciri dari restitusi. Ya, kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Ya, artinya dari yang tadinya mungkin karena satu kesalahan itu menjadi jauh, ya, tetapi dengan restitusi ini harapannya nanti akan mengembalikan posisi seseorang itu pada kelompok yang atau pada lingkungan yang mana harusnya berada. Yang bukan dikasihkan ataupun dijauhi, tetapi mereka juga bisa saling menerima, saling memaafkan, dan juga berhubungan dengan baik. Ya. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Artinya ditawarkan, nanti ingin penghasilan seperti apa, sehingga nantinya semua bisa menerima atas tawaran yang kita tawarkan, menjadi sebuah solusi yang baik untuk kita semua. Ya. Kemudian yang keempat, restitusi juga menentukan untuk melihat ke dalam diri. Ya, ada apa sih? Ya, kalau di film ada apa dengan cinta? Ya, ini ada apa dengan kita? Ya, kita ada apa sih? Kita mencari ada apa ya? Mungkin ini kesalahan, mungkin ini kelebihan, mungkin ini kekurangan, ya, ini juga bisa ditimbulkan nanti dalam sebuah restitusi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, restitusi untuk mencari kebutuhan dasar. Ya, jadi dari pemaparan tadi dari awal sampai akhir, nanti bisa kita sikapi dengan langkah-langkah restitusi ini. Ya, kebutuhan dasar yang mana? Ya, yang akan menentukan tindakan yang akan kita lakukan. Ya. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, artinya kita harus
harus sayang kepada diri kita sendiri. Ya, artinya tidak berkorban, tetapi tidak juga mengorbankan orang lain. Ya, ini yang restitusi diri. Kemudian yang ketujuh, ada juga restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, artinya memperbaiki karakter, bukan menindak seseorang. Misalnya pada ini di sini punya kesalahan, ada kesalahan, kita berikan tindakan. Ya, bukan seperti itu. Ya, tetapi lebih kepada nanti barangkali perbaikan pada karakter seseorang. Ya, makanya dari di awal ada perubahan pada paradigma. Ya, itu menunjukkan korelasi atau hubungan yang nantinya mempermudah kita untuk memperbaiki karakter-karakter yang dulunya mungkin kita dipaksa disetam untuk seperti apa, tetapi sekarang tidak diberikan kebebasan untuk merdeka. Ya, nah ini yang kedelapan adalah restitusi itu menguatkan yang mungkin tadinya biasa saja atau mungkin merasa tertekan dengan satu permasalahan, justru nantinya akan menguatkan kita pada satu keputusan untuk melakukan suatu perubahan. Ya, yang kesembilan ada restitusi. Restitusi itu fokusnya pada solusi. Ya, bukan menghakimi tetapi mencarikan jalan keluar. Ya, nah ini yang dimaksud pada poin 9. Dan yang ke-10, restitusi mengembalikan murid atau peserta didik yang berbuat salah pada kelompok. Tadi saya katakan mereka itu bukan untuk diasingkan, mereka itu bukan untuk disalahkan, tetapi untuk dirangkul kembali. Ya, dicarikan jalan keluarnya, dirubah, diperbaiki kesalahannya, lalu disatukan ke. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi. Ya, selanjutnya Pak Asep. Nah, segitiga restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Ya, sehingga mereka dapat kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, artinya yang tadinya kurang percaya diri atau tidak percaya diri, ya mungkin dengan restitusi ini bisa dicari sebuah jalan keluar. Ya, misalnya anak yang tadinya sering kesiangan, merasa malu, merasa bagaimana, tidak dihakimi. Kalau itu sering keluar, sering kesiangan, kalau itu sering bagaimana, ya, tetapi kita carikan jalan keluarnya. Kenapa tidak? Misalnya kenapa tidak bangunnya lebih pagi? Ya, kan segala sesuatunya sejak malam, sehingga nanti ketika pagi kita tidak berangkat ke sini. Ya, nah karakter objek ya yang tadinya tidak disiplin, lebih disiplin. Ya, ini yang diharapkan hasil dari sebuah restitusi adalah ya. Kemudian restitusi juga adalah korban. Ya, artinya tidak bisa dilaksanakan oleh sendiri. Misalnya oleh guru atau pendidik saja tidak bisa, tetapi harus oleh bagian yang ada di sekolah. Kalau ini sebuah lembaga sekolah. Karena restitusi ini tidak hanya di sekolah, entah itu di hukum, bisnis ataupun masyarakat bisa menggunakan restitusi. Ya, adalah kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, untuk mencari jalan keluar. Tetapi yang diciptakan bukan solusi dengan permasalahan. Ya, artinya tidak menciptakan masalah baru, tetapi justru menyelesaikan masalah dengan sebuah jalan keluar. Ya, dan juga membantu murid atau peserta ini berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nanti saya itu seperti apa sih? Atau kalian juga ingin seperti apa? Yang bukan berdasarkan saat seperti yang tadi saya sebut, ini bukan dicetak, tetapi dibentuk sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang, ya, harus memberikan penghargaan, penghormatan, dan juga mungkin jasa kepada orang yang sudah
kita sehingga terbentuklah sebuah karakter dari seorang manusia. Ya. Nah, langkahnya Pak Sep, di bagian akhir kita akan ada 3, makanya disebut segitiga restitusi. Ya, yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Ya, kalau mereka yang sering kesiangan, kita katakan kalau ini bukan sesuatu yang parah, bukan sesuatu kesalahan yang besar. Ini tetapi stabilkan dengan katakan pada mereka ini sebuah kesalahan, tetapi bisa diperbaiki bersama-sama. Ya, nah ini yang disebut dengan bagian menstabilkan identitas. Ya, katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, yaitulah manusia setempat melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, berarti yang melakukan kesalahan ini tidak hanya saya, tetapi mungkin orang lain juga akan mengalami hal yang sama. Ya, nah selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Validasi, ya, di sini adakah cara yang lebih efektif? Jadi kita berikan saran. Kalau kita sebagai guru, kita fasilitasi, bukan berikan keputusan, tetapi berikan fasilitasi. Ya, seperti apa nih nanti solusinya yang harus kita berikan untuk satu kesalahan. Sehingga kita nanti bisa sepakati menanyakan keyakinannya. Ya, betul tidak ini solusinya seperti ini? Kalau sudah yakin, ya, berarti ini sudah terjalin suatu kesepakatan tadi seperti yang dipaparkan oleh anak semua tentang keyakinan ya, terbentuklah sebuah budaya positif. Yang jelas dari segitiga restitusi ini anak tidak merasa tertekan, tetapi mencari-carikan sebuah solusi untuk diri sendiri dan yang bukan menyelesaikan dengan masalah dengan masalah yang baru, tetapi terciptanya sebuah jalan keluar. Ini gambaran dari budaya positif yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, langkahnya bisa kita bisa laksanakan dengan berdialog secara individu ataupun dalam situasi yang lebih ya, itu saja mungkin paparan tentang segitiga restitusi. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Pak Nasrullah. Silakan Pak Nasrullah. Yang pertama adalah motivasi untuk mengenai ketegangan atau hubungan. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Dimulai dari motivasi untuk mengenai kenyamanan atau hubungan. Ini merupakan sudah naluri manusia bahwa kita berusaha dulu untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul atau berpengaruh kepada kita secara fisik, psikologi maupun tidak terpenuhnya kebutuhan kita bila kita tidak melakukan tindakan tersebut. Yang berikutnya, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bisa diartikan bahwa tindakan ini untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dan perlu kita penting dan mereka katakan dalam dunia berkualitas mereka. Dan yang terakhir yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ini merupakan sebuah nilai motivasi yang akan membuat seorang memiliki sisi positif dan memotivasi perilakunya bersifat internal, bukan merupakan eksternal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai motivasi. Terima kasih atas perhatiannya. Bila topik warnanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.